Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman semuanya, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kelembagaan kampung, yaitu perkuliahan ketiga kita pada mata kuliah tata kelola kelembagaan kampung. Ya. Materi ini pembahasannya terdiri dari dua pembahasan, yaitu organisasi pemerintahan kampung dan partisipasi masyarakat dalam kelembagaan kemasyarakatan kampung. Ya, teman-teman akan kita diskusikan nanti apa saja yang termasuk dalam pemerintahan kampung dan apa saja yang termasuk dalam LKG atau LKD, ya, lembaga kemasyarakatan kampung. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu dasar hukum dari adanya kelembagaan kampung, yaitu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebelum-sebelumnya memang ada banyak regulasi yang mengatur tentang kelembagaan kampung. Nah, yang terbaru di era dana desa atau undang-undang desa itu ada 6 kelembagaan desa, dan juga ini sesuai dengan Permendagri. Kita lihat di sini saya mengklasifikasinya dengan 3 sektor, ya. Yang ada sektor pemerintahan, sektor partisipasi masyarakat, dan sektor usaha. Dan kalau kita lihat dari sektor pemerintahan, di sini ada 2 organisasi pemerintahan di kampung itu. Yang pertama adalah pemerintah kampung, yang kedua adalah Badan Permusyawaratan Desa atau di Aceh itu disebut dengan Tuhaput Kampung, ya. Nah, di Gayo juga berbeda disebutannya, di Aceh Tamiang juga berbeda sebutannya. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan antara pemerintahan kampung dengan pemerintah kampung. Apa bedanya? Nah, bedanya kalau pemerintahan kampung itu meliputi keduanya itu, pemerintah kampung dan Tuhaput kampung. Nanti beda apa? Kita akan lihat lagi apa pemerintah kampung itu. Kemudian ada sektor partisipasi masyarakat. Nah, dalam sektor partisipasi masyarakat itu ada lembaga kemasyarakatan, ada lembaga adat, dan ada lembaga kerjasama kampung. Kita akan uraikan nanti di slide selanjutnya apa saja yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga kerjasama kampung. Dan sektor usaha itu di kampung itu ada badan usaha milik kampung atau biasa kita sebut dengan BUMG atau BUMK atau BUMDes. Nah, ini sektor usaha yang ada di kampung. Nah, apa itu pemerintahan kampung? Pemerintahan kampung itu ada kepala desa, ya. Kepala desa itu sebagai kepala pemerintahan kampung. Nah, kemudian ada Badan Permusyawaratan Desa. Nah, kemudian ada aparatur desa yang terdiri dari sekretaris, ya, ada pelaksana teknis desa seperti KUR keuangan, KUR pemerintahan, KUR pelayanan, KUR kesejahteraan, ya, kasih, dan seterusnya. Nah, juga ada pelaksanaan kewilayahan. Nah, kalau di kita itu disebut dengan ulai jurung atau kepala jurung, kepala dusun, kepala lorong, ya. Nah, itu disebut sebagai pelaksanaan kewilayahan. Kemudian kita mulai dari kepala desa, ya. Kepala desa itu menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 3, kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Ini menurut Undang-Undang Desa, ya. Apa tugasnya? Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan bertugas untuk menjalankan pemerintah dan pemberdayaan desa. Dalam urusan pemerintahan ada pembangunan, ya, kemudian ada administrasi, dan juga dalam pemberdayaan desa. Kita lihat juga apa itu Badan Permusyawaratan Desa. Kalau di Aceh itu disebut dengan Tuhapul Kampung.
yaitu lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan kewilayahan. Nah, jadi kalau pemilihan ketua PUD itu, ketua PUD kampung itu biasanya berjumlah ganjil, ada 5 orang, ada 7 orang, ya, ada sampai 9 orang. Itu biasanya ditentukan berdasarkan kewilayahan. Ada berapa dusun di sana, dipilihlah berdasarkan dusun. Nah, itu secara konstitusi undang-undang desa. Nah, namun dalam kita adat Aceh itu biasanya ada tuhaput itu dengan empat kemahiran atau empat kelebihannya, maka disebut dengan tuhaput. Tuha di 4 bidang. Nah, misalnya di kampung-kampung kita dengan pemilihan tuhaput itu pertimbangannya yang pertama tuha adat, ya. Dia paham tentang adat istiadat Aceh. Kemudian ada tuha agama, dia paham tentang agama, ya, tokoh agama. Yang kemudian dia tuha 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 masyarakat, tuha sosial. Dia sangat peduli dengan kondisi sosial tokoh masyarakat yang sangat berbaur dengan masyarakat. Yang ketiga itu tuha dermawan. Dia memiliki kelebihan dari segi hartanya dan dia sangat dermawan dengan masyarakat. Nah, lebih kurang seperti itu pertimbangannya. Jadi kriteria-kriteria pemilihan tuhaput di Aceh itu mempertimbangkan 4 unsur tadi itu, berbeda dengan konstitusi yang berlangsung atau berlaku hari ini. Itu dipilih berdasarkan kewilayahan atau dipilih berdasarkan dusun dan juga keterwakilan dari para perempuan. Nah, jadi kalau dalam pelaksanaan di kampung kita itu bisa menggabungkan keduanya. Ya, kita bisa melihat kriteria-kriteria tuhaput berdasarkan asal usul Aceh itu, dan juga bisa memilih berdasarkan kewilayahan. Kemudian kita lihat apa fungsi tuhaput atau TPG, ya. Yang pertama adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan desa, atau di Aceh itu disebut dengan kanun kampung atau resam kampung bersama dengan gesi. Nah, ketika ada resam, ada rancangan kanun, dan ada rancangan peraturan desa itu, gesi itu membahas dulu dengan tuhaput dan dibahaslah, disepakati. Yang memimpin rapat dalam pembahasan itu biasanya tuhaput kampung. Itu membahas apa saja yang telah dirancang menjadi aturan, apakah yang setiap tahun itu biasanya ada rancangan RKPG, ya, rancangan kerja pemerintah kampung. Kemudian ada APBG, ya, anggaran pendapatan dan belanja kampung. Nah, itu biasanya setiap tahun. Dan ada aturan-aturan lainnya yang nantinya aturan ketertiban kampung, aturan lain-lain. Itu dibahas bersama dan disepakati bersama, visi bersama tuhaput, ya. Kemudian yang kedua adalah menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kampung. Jadi tuhaput itu selain menyepakati juga dia menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi dalam musyawarah, dalam mengambil keputusan, dalam forum-forum seperti tadi. Nah, dan juga yang ketiga itu adalah mengawasi kinerja pemerintahan kampung. Apa yang diawasi? Kinerja berdasarkan rancangan peraturan yang telah disepakati, ya. Kinerja berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah kampung maupun pemerintah yang lebih tinggi. Itu yang disepakati, itu yang diawasi, ya. Apakah RPJM-nya tercapai, apakah RKPG-nya tercapai, apakah APBG-nya sesuai dengan rancangan, nah, apakah fungsi dan tugas gesi sudah sesuai dengan aturan. Itulah yang disepakati, yang diawasi oleh TPG atau Badan Permusyawaratan Kampung. Nah, kemudian kita lihat sekretaris desa. Apa tugas sekretaris desa? Nah, kadang-kadang teman-teman nanti pulang kampung atau di kampung itu menjadi sekretaris desa, ya, yaitu perangkat yang membantu gesi menjalankan tugasnya. Ini sekretaris desa. Nah, aparatur desa dengan pemerintah desa itu berbeda. Pemerintah desa itu terdiri dari gesi dan aparatur desa. Nah, tapi kalau aparatur desa itu tidak termasuk gesi. Nah, aparatur desa itu mulai dari sekretaris, bendahara atau kaur keuangan, kemudian ada kaur kesejahteraan, kaur umum, dan seterusnya, sampai dengan petugas kewilayahan seperti kadus, kepala lorong tadi itu disebut sebagai aparatur desa. Nah, itu jangan salah-salah, ya. Aparatur desa itu
adalah perangkat yang membantu GESI menjalankan tugasnya, dipimpin oleh sekretaris desa. Nah, fungsi sekretaris itu meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kampung. Ya, yang pertama adalah melaksanakan pengelolaan administrasi kampung, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh GESI. Jadi sekretaris inilah yang menjadi komando yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kampung secara umum, membantu mempersiapkan penyusunan peraturan desa dan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa, serta melaksanakan tugas lainnya. Nah, kemudian ada kepala urusan, KAUR bahasa kita itu disebut KAUR atau kepala urusan KAUR pemerintahan. Apa tugasnya? Yaitu membantu GESI dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan kampung. Nah, ini tugas urusan pemerintahan, membantu GESI dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan kampung. Fungsinya melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan. Ada orang yang masuk kampung, mendaftar, ya, orang meninggal dan seterusnya. Pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ini merupakan fungsi dari kepala urusan pemerintahan. Ya. Kemudian ada kepala urusan pembangunan. Apa tugasnya? Yaitu membantu GESI dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi kampung serta mengolah administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Kita misalnya dalam teknis pengembangan ekonomi kampung, apa kira-kira yang ingin dikembangkan, ya. Kemudian mengolah administrasi pembangunan, dimulai dari perencanaan RAP, ya, menyusun RAP, kemudian melakukan pengolahan kegiatan, membentuk TPK, tim pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan, ya, kemudian mempersiapkan LPJ, bon ataupun bon faktur dan bukti-bukti belanja yang akan dipertanggungjawabkan dalam LPJ kampung dan layanan masyarakat. Dan ini adalah kepala urusan pembangunan, ya. Jadi apa kira-kira pembangunan yang nantinya bisa berpengaruh terhadap ekonomi kampung, itu juga dipikirkan oleh kepala urusan pembangunan. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan yang dimulai dari tadi, rencana pembangunan kampung, KPG, kemudian ada APBG, ya, kemudian ada pembentukan TPK, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, atau itu merupakan fungsi dari pelaksana kegiatan urusan pembangunan. Kemudian menyiapkan analisa dan kajian pengembangan ekonomi masyarakat serta mengolah tugas pembangunan. Ini adalah fungsi dari kepala urusan pembangunan. Kemudian ada kepala urusan kesejahteraan rakyat, ya, KAUR-Kesra, ya. Nah, KAUR-Kesra apa tugasnya? Bertugas membantu, nah, ini bertugas membantu GESI mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan keagamaan, dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Nah, ini kepala urusan Kesra, ya. Jadi dia semuanya itu bahasanya itulah bertugas membantu GESI, ya. Bertugas membantu GESI. Memang secara fungsinya memang sebagai pembantu GESI, aparatur itu sebagai pembantu GESI, ya. Fungsinya melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, misalnya majelis taklim, ya, kemudian TPQ, ya, kemudian ada TPA, ada PAUD dan seterusnya. Itu merupakan bagian dari urusan kesejahteraan, ya, biasanya di bidang pemberdayaan masyarakat, di bidang pembinaan masyarakat, itu merupakan bagian dari fungsi dari kepala urusan kesejahteraan rakyat. Jadi kita akan lihat apa saja bidang-bidang pembangunan di desa. Nah, ada kepala urusan keuangan, atau kita itu di Aceh itu sering disebut dengan bendahara. Ada beberapa kampung di Aceh itu tidak ada kepala urusan keuangan, bila disebut bendahara. Namun secara struktur Permendagri 17 itu kepala urusan keuangan, ya. Fungsinya untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, ya,
Yang pertama ada sumber pendapatan. Apa saja pendapatannya? Ada dana desa, ada ADG, ada BHP, ada PAG dan lain-lain. Ya, teman-teman akan lihat bukan hanya dana desa saja, tapi ada berbagai macam sumber pendapatan. Ya, ada yang hibah nanti, ada yang wakaf. Ya. Kemudian administrasi keuangan, pencatatan pelaporan keuangan mulai uang masuk, uang keluar, ya, penyusunan APBG. Nah, APBG itu adalah anggaran pendapatan belanja kampung yang setiap tahunnya harus memiliki dokumen agar pembangunan kampung itu memiliki rencana baik finansial atau bahasanya adalah penyusunan pembangunan kampung itu berdasarkan budget, ya, berdasarkan anggaran dan laporan keuangan kampung. Nah, ini juga merupakan fungsi dari sekretaris kampung serta melakukan tugas fungsi lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan urusan keuangan, ya. Nah, kemudian ada kepala urusan umum. Nah, kepala urusan umum itu apa fungsinya? Yaitu membantu sekretaris dalam mengolah arsip kampung, inventaris kekayaan kampung, administrasi umum, misalnya membantu arsip dokumen, apa saja dokumen yang ada di desa, di kantor desa itu menjadi kepala urusan umum, ya. Inventaris kekayaan kampung, aset-aset kampung, berapa tanah yang wakaf ada di kampung, lemari, dokumen-dokumen lainnya dan seterusnya. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Misalnya meja rusak atau kursi rusak atau butuh pengadaan ini pengadaan itu, ya, urusan pemerintahan yang kira-kira sarana prasarananya tidak mencukupi itu dilaksanakan tugas oleh kepala urusan umum, ya, serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. Nah, ini pelaksanaan teknis, ya, pelaksanaan teknis di wilayah, yaitu di kita itu disebut sebagai kepala dusun. Apa tugas kepala dusun? Kepala dusun atau kadus atau ulai jurum atau kepala lorong atau bahasanya itu kita misalnya ulai jurum itu membantu KISI melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Ini bukan seluruh desa. Kalau Kak War tadi sekretaris itu seluruh desa. Kalau kadus itu hanya di wilayahnya. Membantu tugas KISI. Apa tugas KISI? Lihat lagi tugas KISI apa. Fungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, ini fungsi kepala dusun. Ya. Sudah kita lihat tadi ada lembaga pemerintahan kampung terdiri dari pemerintah kampung yaitu KESI dan aparatur kampungnya. Kemudian ada Tuhapet, ya. Kemudian kita akan lihat apa lembaga kemasyarakatan kampung. Nah, ini contoh-contoh beberapa lembaga kemasyarakatan kampung, yaitu ada lembaga pemuda, ya, di kampung kita, atau misalnya ada Karang Taruna, itu hampir sama, ya, lembaga pemuda dan Karang Taruna, orang-orangnya usia-usianya hampir sama. Kalau pemuda itu secara undang-undang itu 16 sampai dengan 30 tahun, kalau Karang Taruna itu 17 sampai dengan 45 tahun, ya, itu warga Karang Taruna. Nah, kemudian ada PKK, ya, PKK ada Majelis Taklim, ada Gapoktan, ada Rumah Desa Sehat, ADS, ya, ada berbagai macam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung. Nah, lembaga adat, apa saja lembaga adat? Misalnya di kita itu ada Kujun Blang, itu Kujun Blang itu yang mengurusi persoalan pertanian, persawahan, pada musim panen, pada musim pertanian, pada musim turun ke sawah dan lain-lain, urusan-urusan irigasi dan seterusnya itu merupakan kewenangan dari Kujun Blang yang ada di Aceh khususnya. Kemudian ada Panglima Laut. Nah, misalnya ada di pesisir itu ada Panglima Laut, ya. Kemudian ada Hariya Pekan. Nah, ada Hariya Pekan ini merupakan panglima di pasar. Ya. Ada pawang gunung, ada pawang glim, orang-orang yang bertugas ya banyak sekali lembaga adat yang ada di Aceh. Di teman-teman kita lihat apa saja, ya. Ya.
Kemudian ada lembaga kerjasama kampung. Apa saja lembaga kerjasama kampung? Ada forum KESI, misalnya dalam satu kecamatan atau dalam satu mukim, ya, itu ada forum KESI, forum KESI antar mukim, forum KESI antar kecamatan, ya, forum KESI antar desa dalam satu kecamatan dan lain-lain. Kemudian ada badan kerjasama antar kampung atau BKAD, itu biasanya dilalui dengan musyawarah, dipilih ketuanya siapa, sekretarisnya siapa. Ini sempat pernah maju kita dulu ketika mengelola kegiatan simpan pinjam kampung, ya, oleh BKAD. Kemudian ada BUMADES, Badan Usaha Bersama Desa. Badan Usaha Bersama Desa itu adalah gabungan dari beberapa BUMG, ya, ada beberapa BUMG yang digabung menjadi BUMADES, ya. Nah, ada satu lagi BUMG, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang lain. Ada satu BUMG, itu kita akan bahas secara detail bagaimana proses pembentukannya, pengelolaannya, sampai dengan bagaimana BUMG itu manajemen kepemimpinan atau kepengurusan BUMG. Nah, kita lihat ada perubahan paradigma tentang tanggung jawab pembangunan. Kita lihat di sini bahwa dulu from government to governance, dari pemerintah ke tata kelola pemerintahan desa. Dulu hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembangunan. Persepsinya seperti itu, namun dalam era sekarang itu, era modern, era good governance, itu pemerintah itu sebagai leading sector, sebagai katalisator, menggerakkan dunia usaha, menggerakkan masyarakat untuk sama-sama terlibat aktif dalam pembangunan. Maka ada di desa itu ada sektor pemerintah, ada sektor masyarakat, dan juga ada sektor dunia usaha. Tidak hanya pemerintahan yang bertanggung jawab mengambil peran penuh dalam pembangunan, namun juga melibatkan masyarakat, melibatkan dunia usaha, melibatkan LSM. Bahkan kalau konsep 3 ini merupakan konsep triple helix. Bahkan sekarang lebih diperluas lagi menjadi pentahelix. Ditambah dengan universitas, ya, perguruan tinggi, ditambah dengan media. Nah, ini merupakan konsep pentahelix yang 5 unsur ini merupakan aktor dalam pembangunan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Ya. Identitas ketiga aktor pembangunan pemerintahan, masyarakat, dan usaha akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, ya, good governance. Kalau di desa itu disebut rural good governance, ya. Nah, pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat itu ada LSM, ormas, kelompok masyarakat, usaha, perusahaan, industri, BUMG, ya, yang ada di desa itu akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, ya. Baik teman-teman, sudah sesi terakhir kita sebelum kita bukakan sesi tanya jawab, atau boleh jika ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar. Apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman ditanyakan, didiskusikan, silakan di kolom komentar, atau bisa menyampaikannya langsung, ya. Yang penugasan itu membuat studi kasus tentang karakteristik kelembagaan kampung di berbagai daerah, ya. Misalnya teman-teman di mana, di PD, di Banda Aceh, di Aceh Selatan, di Melabu, di Aceh Timur, ya, lakukan pemetaan terkait struktur pemerintahan kampung di kampung atau desa masing-masing yang terdiri dari pemerintah desa dan tuapet kampung. Ya. Yang kedua, lakukan pemetaan terkait lembaga di masing-masing kampung yang termasuk dalam kategori LKD, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Apa saja yang ada di kampung Anda masing-masing. Jelaskan bagaimana hubungan kerjasama antar lembaga pemerintah desa, BPD, tuapet kampung, LKD, dan lembaga adat yang ada di kampung Anda. Nah, jadi jangan sampai kita berada di kampung tapi nggak tahu adanya lembaga-lembaga ini. Nah, melalui penugasan tersebut, mudah-mudahan teman-teman bisa mengetahui apa saja yang ada di kampung teman-teman. Ya, baik demikian